Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak di rumah? Kiranya semua tetap sehat, dan harapan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan. Baik, untuk beribadah kepada Tuhan secara online pada pagi hari ini, mohon kesediaan Papa dan Mama membimbing anak-anak untuk dapat mengikuti ibadah dari awal hingga selesainya dengan baik. Mari anak-anak dan kita semua menyiapkan hati kita, menyiapkan Alkitab kita, dan juga persembahan yang akan kita berikan lewat ibadah pada saat ini. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, mengalami masa pandemi pada saat ini, satu hal yang tetap kita lakukan, bahwa kita akan tetap hidup bersyukur kepada Tuhan. Mari mengawali ibadah kita pagi ini, kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah pada saat ini di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 25 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran,
bagi orang yang berpegang pada janjinya dan peringatan-peringatan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Bimbing kami semua, juga Kakak Damaris yang akan menceritakan firman ini. Kiranya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan sebagai anak-anak. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Kami mohon doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Bagaimana kabar adik-adikku semua? Luar biasa, Tuhan dimuliakan. Hari ini, hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, kita bersyukur sekalipun dalam suasana COVID-19, namun dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kita kembali
bersekutu bersama-sama, sekalipun hanya melalui ibadah online, karena kita mematuhi protokol kesehatan. Kita bersyukur saat ini kita masih sehat. Tuhan menganugerahkan kekuatan kepada kita. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari yang Tuhan kuduskan, yang Allah khususkan bagi kita anak-anak Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di hari Minggu ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab, yaitu firman Allah yang bercerita tentang janji. Apa adik-adikku yang dikasihi Tuhan? Janji. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan diberkati senantiasa dalam setiap kehidupan ini. Siapa di sini yang pernah berjanji? Apa itu janji? Janji adalah sebuah kesepakatan antara dua pihak. Jadi terjadi antara dua pihak. Pihak yang berjanji dan pihak yang menerima janji. Siapa di sini yang pernah berjanji kepada orang tua di rumah, atau kepada bapak ibu guru di sekolah, atau kepada teman-teman dan siapa saja? Ayo. Atau ada juga yang berjanji dalam hati. Sekalipun itu tidak diucapkan, tetapi janji dalam hati diketahui oleh Allah, didengarkan oleh Allah. Ketika kita berjanji, berarti kita harus menaati janji tersebut. Kalau kita tidak menaati, apa namanya? Ada orang katakan ingkar janji, pengkhianat. Baguskah itu kalau kita dikatakan pengkhianat? Tidak kan? Nah, baik hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan sebuah janji yang diucapkan oleh umat Allah. Siapa itu umat Allah? Tidak lain adalah bangsa Israel. Nah, bangsa Israel, Alkitab menceritakan bahwa ia adalah bangsa pilihan Allah. Dipilih oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, ditersendirikan oleh Allah. Bukan karena mereka istimewa, bukan karena mereka orang baik, bangsa yang baik, tidak. Semuanya itu atas pemilihan Allah sendiri. Luar biasa kasih Allah. Dari sekian banyaknya bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, satu-satunya bangsa Israel yang dipilih oleh Allah berdasarkan kehendak Allah sendiri. Karena mereka adalah umat pilihan Allah, bangsa yang istimewa, Allah juga mau memberikan aturan khusus. Allah menghendaki supaya mereka hidup sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Tapi bangsa yang diistimewakan oleh Allah ini kadang juga melanggar, menyembah kepada Allah lain, menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung-patung. Karena itu, pada waktu pemimpinnya, yaitu Yosua, telah tua, menjelang akhir hidupnya, ia memberikan pesan kepada mereka. Nah, ketika itu ia memanggil dari bangsa Israel, suku bangsa Israel, kepala pasukan. Apa janji yang diucapkan oleh umat Allah kepada Allah dan didengarkan
oleh pemimpinnya yaitu Yosua. Janji itu adalah janji iman. Janji apa? Janji iman. Nah, ketika mereka sudah datang, maka Yosua menyampaikan isi hatinya kepada para pemimpin, kepada para suku-suku yang hadir di sebuah tempat yang bernama Sikem. Apa anak-anak? Sikem. Nah, di Sikem itu Yosua menyampaikan pidatonya, menyampaikan permintaannya bahwa kamu sebagai umat Allah, bangsa pilihan Tuhan, umat yang senantiasa diberkati, yang senantiasa dituntun, dipegang tangannya. Tapi kamu juga sering meninggalkan Allah yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Kamu harus tegas sekarang. Siapa sesungguhnya yang kamu harus sembah? Kalau saya dan seisi rumahku, kami akan menyembah kepada Allah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang telah memanggil Abraham, yang telah mengasihi Abraham, yang telah memberikan aturan, yaitu menyembah kepada satu Allah saja, yaitu Allah pencipta langit, bumi, laut, serta segala isinya. Bagaimana kamu sebagai umat Allah, bangsa Israel? Apakah kamu akan mengikuti Allah saya? Tapi ingat, banyak perkara, banyak masalah, banyak kekhawatiran, banyak pergumulan yang kamu alami, dan hanya satu yang bisa melepaskan kamu, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu apa kata umat Israel? Kami akan mengikuti Allah yang engkau sembah, Bapak Yosua. Oh, kalau begitu, kamu yang menjadi saksi dari perkataan kamu, bukan orang lain. Artinya kita tidak bisa membohongi kata hati sendiri. Nah, tapi ingat, ketika kamu meninggalkan Allah atau menyembah kepada berhala seperti yang pernah kamu lakukan dulu, menyembah kepada ilah lain, meninggalkan Tuhan Allah, maka risikonya dosa dan kesalahanmu tidak pernah akan dihapuskan oleh Allah. Tidak pernah akan dihapuskan oleh Allah. Itu berarti bahwa hidupmu akan terus-menerus berada di bawah penghukuman demi penghukuman dari Allah. Karena Allah yang telah menuntun kita adalah Allah yang cemburu, Allah yang kudus, tidak mau kalau umat pilihannya itu hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran. Kalau dikatakan Allah adalah Allah yang cemburu, itu berarti bahwa Dia sangat menyayangi umatnya. Dia sangat menyayangi kita. Seperti juga kita, adik-adik sekolah minggu, dan semua yang mengikuti ibadah online ini, Allah menginginkan kita hanya menyembah kepadanya. Karena Dialah yang menuntun kita, menyertai kita, mengasihi kita, bahkan menyelamatkan kita di dalam diri anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, apa yang telah diungkapkan oleh umat Allah kepada pemimpinnya, kepada Yosua, semua itu ditulis dalam kitab hukum. Mengapa harus ditulis? Ya, supaya ketika Yosua sudah tidak ada, umat Allah yang masih hidup, bahkan keturunannya nanti akan membaca apa yang telah diungkapkan oleh para nenek moyangnya, oleh
umat Israel, termasuk kita sekarang ini, seandainya tidak ditulis, tidak ada yang kita baca. Kita tidak tahu apa yang pernah terjadi di Sikem. Tapi karena berkat kuasa Allah melalui Roh-Nya yang kudus, dituliskan dan kita baca saat ini. Itulah yang kita syukuri. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Itulah yang kita syukuri. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Bahwa dari kecilnya kita, dari anak-anak sekolah minggu, Tuhan menghendaki supaya kita menyembah hanya kepadanya. Karena dialah Allah kita. Dialah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, sebagai sebuah bukti, maka setelah Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum, seperti juga yang telah kita baca saat ini, ia mendirikan batu yang besar di bawah sebuah pohon yang tinggi di Sikem, supaya selalu diingat bahwa disitulah terjadi janji iman yang harus ditaati oleh umat Allah. Tentu kita juga saat ini, sekalipun kita belum lahir saat itu, kita juga tidak ke Sikem, tetapi ada yang kita baca saat ini. Lalu tempat itu diberikan nama tempat kudus. Tempat kudus berarti bahwa lambang kehadiran Allah di tempat itu. Dan Allah tidak mau kalau terjadi penyelewengan. Allah menginginkan kita supaya kita terus menyembah hanya kepadanya. Bagaimana adik-adikku, pemirsa yang sempat mengikuti ibadah online ini? Ada amin? Nah, cerita kita diambil dari Yosua 24 ayat 1 sampai 28. Yosua 24 ayat 1 sampai 28. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersyukur telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan mari anak-anak dan kita semua merespon firman Tuhan itu dengan pujian janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, kata ombak ambing lagi jiwaku. Walau lambat hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari pertama Tawarik pasal 29 ayat yang ke-14b. Firman Tuhan.
Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita iringi pujian bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja berada, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang-Mu sehingga kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan tolong kami. Lalu apa yang telah kami dengar lewat firman ini, boleh kami pedomani dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa Engkau tetap baik, Engkau tetap mengasihi kami dalam berbagai macam situasi. Saat ini ya Tuhan, kami memperhadapkan keadaan kami kepadamu yang sangat terbatas untuk melakukan banyak hal karena suasana COVID-19. Kami beribadah dari rumah, kami belajar dari rumah, kami tidak berjumpa dengan teman-teman kami, dan sungguh terbatas hal yang kami lakukan karena suasana ini. Karena itu ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami perhadapkan upaya-upaya yang sementara kami lakukan bersama, juga yang dilakukan oleh pemerintah kami, oleh pihak kesehatan, dan semua yang terlibat di dalamnya. Kiranya Engkau menyertai semua pihak yang menyatakan peran. Lalu jika Engkau berkenan suatu saat situasi ini menjadi baik kembali, dan kami boleh berjumpa dengan teman-teman kami, melakukan kegiatan di rumah, melakukan kegiatan di sekolah, dan melakukan berbagai macam kegiatan di mana saja bersama dengan teman-teman kami. Karena itu ya Bapa, tolong kami bersama dengan mama dan papa, bersama dengan kakak dan adik, bersama dengan seluruh keluarga kami, lalu tetap kami dalam keadaan baik. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu bagi pengurus sekolah minggu, jemaat Siloge Etengan, bagi semua guru-guru yang selalu mempersiapkan pelayanan ini dengan baik. Kiranya Engkau menyertai semua anak-anak-Mu yang Kau pakai sebagai alat-Mu dalam pelayanan. Terima kasih lewat kebersamaan kami ini, kami telah menyatakan persembahan kami. Biar semuanya itu mendukung pelayanan-pelayanan untuk sesama kami dalam berbagai macam situasi. Tuhan Yesus tolong kami selanjutnya, lalu kami tetap dalam keadaan baik, dan juga pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan ke depan. Ampuni segala keterbatasan kami, dengarkan kami yang bermohon, di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Amin. Anak-anak semua, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita naikkan pujian, berkatilah ya Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak sekolah minggu dan kita semua, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan mari kita kembali menjalani hidup kita setiap hari dalam tuntunan kasih Tuhan. Kita angkat pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap
Demikian ibadah yang telah kita ikuti bersama pada pagi hari ini. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.